Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali. Selamat malam maksud saya semuanya. Hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, yang menjadi hari raya penutup dari seluruh rangkaian hari raya besar setelah Paskah, dan jatuh selalu pada hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan hari Minggu yang lalu. Dan tadi kita sudah mendoakan doa Thesaurus Hati Kudus Yesus. Dan kalau kita mendoakan doa ini, maka kita akan bukannya mendengarkan, tetapi merenungkan banyak sekali kekayaan yang mengalir dari hati Tuhan. Pada pertemuan yang sebelumnya, yang tanggal 12 Maret, yang catatan saya, kita merenungkan atau memperdalam tema mengoyakkan hati. Dan hati yang sudah kita coba renungkan, dan sekarang salah satu dari kekayaan hati kudus Yesus ini adalah hati yang berbelas kasih. Di sini kita mau melihat apa maksudnya kata belas kasih ini. Nah, sebelumnya kita akan bersama membaca kutipan ini yang menjadi dasar permenungan kita pada malam hari ini. Nah, mari kita baca. Mungkin baik ada yang membacakan, yang mempresentasikan boleh membacakan. Ada yang membacakan? Hati Yesus dipenuhi dengan belas kasih untuk semua orang yang menderita. Ya, silakan dilanjut sampai selesai. Yang berikutnya, silakan. Mereka yang dilanda masalah, kesulitan, dan kesukaran, untuk yang lapar, bekerja keras, melarat, dan yang sakit, dan lemah. Dia adalah hati seorang bapa, hati seorang ibu, hati seorang gembala. Baik, terima kasih. Ini satu rangkaian kutipan yang diambil dari tulisan Romo Leo Johannes de Hon, pendiri kongregasi ECY, yang ditulisnya dalam bukunya yang berjudul Hati Imamat Yesus atau The Priestly Heart of Jesus dalam meditasinya yang ke-14. Nah, dari permenungan atau ungkapan yang ditulis ini, saya ingin melihat 3 bagian yang akan menjadi bagian permenungan kita. Saya akan bacakan sekali lagi yang tadi sudah dibacakan. Hati Yesus dipenuhi dengan belas kasih untuk semua orang yang menderita. Jadi yang pertama kita melihat hati Yesus dipenuhi belas kasih, compassion dalam bahasa Inggrisnya. Nah, belas kasih ini untuk siapa? Semua yang menderita. Siapa yang menderita? Mereka yang dilanda masalah, kesulitan, kesukaran, lapar, bekerja keras, melarat, dan yang sakit serta lemah. Inilah bagian kedua, mereka yang mengalami beban. Lalu yang ketiga, hati Yesus itu adalah hati seorang bapa, hati seorang ibu, dan hati seorang gembala. Nah, ini menarik untuk kita renungkan. Maka mari kita lihat yang pertama dulu tadi. Hati Yesus dipenuhi dengan belas kasih. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang hati, maka kita bicara tentang pusat hidup kita. Karena hati itu sebenarnya terjemahan dari bahasa
Latin itu core, itu artinya jantungnya. Karena dalam bahasa Indonesia menjadi susah kalau menerjemahkan langsung kata jantung, jadi aneh. Maka digunakan kata hati. Tetapi yang digambar sebenarnya, hati ini menyadarkan kita akan di mana darah itu mengalir dan darah itu kembali. Jadi sebuah perputaran. Darah yang mengalir dan darah yang kembali, yang kotor dibersihkan kembali. Nah, itu sangat indah ketika kita merenungkan dalam doa Thesaurus tadi. Karena lambungmu yang terbuka. Ini kan mengingatkan peristiwa Yesus disalib, yang lambungnya ditombak, dan tombak itu menembus di bawah iga, dan tombak itu menembus lambung dan mengoyak atau menyobekkan jantungnya. Dan itu yang sudah pernah saya katakan, dan ditarik keluar, maka darah dari jantung dan air dari lambung keluar dari sisinya yang tersobek itu. Itulah yang menjadi refleksi paling dalam kasih Tuhan yang mengalir, compassion, yaitu passion bersama-sama semua yang menderita. Itulah hati yang digambarkan. Dan kita tahu, saudara sekalian, jantung atau hati itu menunjukkan kepada kita semua, disinilah sumber kehidupan. Maka darah yang mengalir itu melambangkan kehidupan. Yesus memberikan darah dan tubuhnya. Dalam perjamuan terakhir dia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan darah yang diberikan dalam perjamuan terakhir yang kita rayakan pada minggu lalu, yaitu Corpus Christi, tubuh Kristus, tubuh dan darah, itu yang menjadi makanan kehidupan kita. Maka jangan pernah kita melupakan, meninggalkan, menjauhi Ekaristi. Perayaan Ekaristi atau Misa. Sekarang situasi sudah lebih baik walaupun pandemi belum selesai. Jadi kita hendaknya kembali lagi ke gereja untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Itu terjadi pada malam perjamuan terakhir. Nah, ketika disalib, terjadi lagi secara nyata. Kalau malam perjamuan Yesus memberikan anggur yang diubah menjadi darah. Tetapi disalib darahnya sungguh keluar karena ditombak, dan itulah yang menjadi aliran kehidupan bagi kita. Maka kalau kita renungkan hati yang berbelas kasih, itu berarti merenungkan Tuhan yang berbelas kasih. Karena bagi Tuhan itu tidak bisa lain kecuali mengasihi kita. Itulah yang sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada kata membenci, hanya ada mengasihi. Maka kalau kita membaca kitab suci, ajaran Yesus itu selalu kasih. Dan kasih itu, kasihilah musuhmu. Itu kan sesuatu yang tidak mudah. Tetapi itulah yang diajarkan. Kasihlah mereka yang membenci kamu. Dan kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, tidak ada gunanya. Tuhan bilang itu, ya itu sama saja kita berbuat, orang lain juga buat yang sama. Tapi kalau kita mengasihi mereka yang membenci kita, musuh kita, mereka-mereka yang tidak suka, itu sesuatu yang luar biasa. Dan Yesus mengajarkan yang luar biasa. Karena hati Tuhan itu tidak hanya hati manusia, tetapi juga hati ilahi. Maka kita belajar dari Yesus mempunyai hati ilahi, hati seperti hatinya. Yang sering kita doakan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Nah, kalau bilang seperti hatimu, kita harus tahu dulu seperti apa hati Yesus. Kalau kita mendoakan litani hati kudus, kita akan melihat semua kekuatan kriteria hati Yesus itu. Salah satunya yang hari ini kita coba angkat, yaitu hati yang berbelas kasih. Maka tepat sekali pada Hari Raya Hati Kudus Yesus ini kita mencoba menggali tema ini.
Nah, belas kasih itu sebenarnya hadir ketika kita menghadirkan Tuhan. Yesus itu kan hadir setiap hari dalam hidup kita. Sadar atau kita tidak sadar, dia ada di sini. Maka butuh sekali dari kita, yaitu kemampuan untuk mengambil waktu hening, ada bersama Tuhan, mendengarkan suaranya. Kadang-kadang doa itu tidak harus dengan semua kata-kata yang panjang lebar, tetapi kadang-kadang juga perlu duduk tenang, hening. Di situ kita mendengarkan suaranya, mengalami kehadirannya. Ini bagian pertama yang mau saya katakan tentang hati yang penuh dengan belas kasih. Karena Allah adalah kasih. Compassion itu berarti itu bersama-sama, passion itu bisa berarti penderitaan juga, atau keinginan. Nah, maka dari itu, bagian kedua yang tadi kita renungkan, belas kasih itu untuk siapa? Untuk semua orang. Dan di sini ditekankan semua yang menderita. Mungkin kita bertanya, apakah yang tidak menderita tidak akan mendapat belas kasih? Kalau kita jujur, semua kita di dunia ini mengalami penderitaan. Penderitaan karena dosa dan penderitaan lainnya. Jadi sebenarnya ini untuk semua orang. Apakah hanya orang Katolik saja? Ya tidak. Keselamatan itu untuk semua orang. Nah, lebih spesifik dikhususkan, yaitu mereka yang menderita itu adalah, kita bisa baca di sini, yang sedang dilanda masalah, kesulitan, kesukaran, lapar, bekerja keras, melarat, sakit, dan lemah. Inilah semua. Maka Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kalau kita jujur, kita adalah orang-orang, Anda dan saya, itu yang memang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Pertanyaannya, kemana kita pergi? Terkadang kita tidak pergi kepada Tuhan, kita pergi kepada hal-hal lain yang kita cari, tetapi hanya untuk sementara. Sementara Yesus itu memberikan kasih yang mengalir secara sempurna. Ingatlah peristiwa wanita Samaria yang mau mengambil air bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Dan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu air yang tidak akan kering lagi. Wanita itu begitu senang. Dia pikir air dari sumur. Dia bilang air itu mengalir dari kusum. Maka saudara sekalian, kalau kita lihat ya, kriteria penderitaan tadi, yaitu yang sedang bermasalah, kesulitan, dan kesukaran. Ini sebenarnya realita kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia, permasalahan tetap akan ada. Tidak usah dicari, masalah sudah ada. Kesulitan juga ada, kesukaran. Itulah tantangan yang kita hidupi. Dan orang kadang-kadang merasa begitu hebat, bisa menghadapinya sendiri. Tetapi ternyata tidak. Nah, disinilah kita butuhkan belas kasih Allah yang sebenarnya sudah terbuka lebar. Tinggal kita mau datang atau tidak, mau menimba atau tidak. Ketika darah dan air keluar, itu kan tercurah untuk kita. Apakah kita mau menerimanya atau kita lari dari? Lari menjauh dari Tuhan itu berarti kita memilih malapetaka dan celaka. Perjanjian Lama mengatakan di hadapanmu sekarang diberi pilihan antara berkat dan kutuk. Pilihlah berkat, dikatakan. Tetapi kita kadang-kadang lebih memilih yang menyenangkan dan menjadi akhirnya kutuk, dalam arti kita menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menghukum, ya jangan lupa. Sering kita latah mengatakan, wah ini hukuman dari Tuhan. Itu bukan hukuman, tetapi adalah konsekuensi pilihan kita menjauh dari Tuhan.
Juga dikatakan di sini selain yang punya masalah kesulitan dan kesukaran, lapar, bekerja keras, melarat, sakit, dan lemah. Semua ini dikatakan karena dalam refleksi Romo Dehon ini, Pater Dehon ini, dia melihat pada zaman itu begitu banyak penderitaan. Dan dia mulai merenungkan mengapa ada penderitaan ini. Pertama, memang manusia menindas sesamanya. Kedua, manusia menjauh dari Tuhan. Ingatlah Ibu Teresa de Calcutta yang mengurus banyak orang kusta, orang sakit, dibuang, anak-anak, dan semuanya dia kumpulkan, dirawat, supaya mereka bisa meninggal dengan pantas. Dalam renungannya juga dia merefleksikan mengapa begitu banyak penderitaan. Dia kadang-kadang bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Dan dia mengatakan ini terjadi karena pertama-tama kekurangan kasih. Bukan karena virus, tetapi kekurangan kasih. Kita sibuk dengan sekarang ini dengan COVID ya, corona dan seterusnya. Kita sibuk dengan COVID. Tapi ada hal lain yang lebih besar. Manusia banyak yang sakit karena kekurangan kasih. Dalam kelompok ini, Love, Praying, and Family, kata pertama itu kata itu love sebenarnya. Yang harus kita perlukan. Itu ada cinta di dalamnya. Kalau kita doa sepanjang hari tidak ada cinta, itu namanya seperti Paulus bilang, hanya gong yang berbunyi nyaring. Dalam pepatah Indonesia, tong kosong berbunyi nyaring. Orang bisa berdoa dengan kata-kata panjang lebar, tapi nggak ada isinya. Atau juga keluarga. Cinta itu, kata Ibu Teresa, mulai dari rumah, bukan dari tetangga. Jadi kalau di rumah sendiri cinta itu tidak ada, tidak mungkin kita bisa keluar mencintai yang lain. Itu hanya namanya cinta afeksi. Maka Yesus mengatakan kepada para muridnya, pertama-tama, kamu harus mencintai aku sebagaimana aku mencintai kamu, dan itulah yang mengalir akhirnya kepada semua yang lain. Kita kadang-kadang begitu aktif di luar, tetapi di dalam rumah kita tidak buat apa-apa. Kadang-kadang kita juga begitu aktif di pasturan, di paroki, ngurusi romonya, tapi yang di rumah tidak kita urus. Ini kadang-kadang sebuah ironis yang terjadi. Padahal cinta itu mulai dari paling dekat, orang yang paling dekat. Maka ketika Yesus bilang, siapakah sesamamu? Sesamamu adalah yang ada bersamamu, yang membutuhkan kasih. Maka kalau tadi dikatakan, lapar, bekerja keras, melarat, sakit, dan lemah, ini semua kita alami. Kita nggak usah cari jauh-jauh, mengunjungi panti, dan seterusnya. Itu sudah ada di dalam lingkungan kita. Tentu kita juga tetap memperhatikan yang lain. Kita bisa memberi dana kepada semua yang jauh dari kita. Bagaimana dengan yang di sekitar kita? Yesus mulai dari yang paling dekat. Dia mengumpulkan, dia mulai dari keluarganya sendiri, Nazaret, Maria dan Yosef. Lalu mulai mengumpulkan 12 rasulnya. Sambil dia juga mengajar yang lain. Karena inti inilah yang akan meneruskan itu. Orang tidak bisa meneruskan karya Yesus kalau dia tidak punya keakraban dengan Tuhan. Tuhan hanya disapa jika perlu. Saya pernah mengatakan, di rumah kita punya patung, punya salib. Itu kadang-kadang semua jadi pajangan, aksesoris. Bukan tanda kehadiran Tuhan yang kita sapa, yang juga kita ajak berbicara dan berdoa. Maka kalau kita cek lagi salib dan patung-patung itu sudah berdebu semua, karena sudah lama nggak dibersihkan atau nggak pernah diperhatikan. Itu jadinya aksesoris seperti orang hiasan patung Bali dan seterusnya, itu sama saja. Maka saudara sekalian, bagian kedua ini menyadarkan kita bahwa kita juga memerlukan kekuatan dari Tuhan. Disinggung orang sakit, orang lemah. Kita juga mengalami sakit dan lemah.
Sakit bukannya penyakit fisik, kadang-kadang sakit hati. Kita tuh mudah tersinggung. Kalau diomongin tersinggung. Itu tanda bahwa kita belum masuk pada kekuatan kasih Tuhan. Orang yang sakit itu kadang-kadang merasakan sakit itu sebagai beban berat. Mengeluh, dan kepada Tuhan dia mungkin juga berdoa lebih banyak, kadang-kadang juga protes. Tapi coba kita sadari sebenarnya itulah momen di mana kita diajak untuk melihat sakit ini, kelemahan ini adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita mencoba belajar menerima realita, karena itu adalah bagian hidup kita. Yesus mengatakan yang mau mengikuti aku harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Di Taman Getsemani, Yesus mengalami pergulakan yang sama seperti kita. Ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lewat. Tuhan, ambillah penyakit ini, dan seterusnya. Tapi Yesus selalu mengatakan, bukan kehendakku, kehendakmu-lah yang terjadi. Yesus bisa lari. Seperti kita nonton dalam film yang berdarah-darah itu. Di situ kita lihat setan mondar-mandir di Getsemani supaya Yesus bisa lepaskan saja, tidak usah diteruskan. The Passion itu. Disalib juga. Begitu menderitanya, dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal sama kita juga lakukan. Tuhan, kau kemana? Kok aku menderita? Tapi Yesus selalu menutup dengan mengatakan, ke dalam tanganmu ya Bapa, kuserahkan hidupku. Jadi persembahan dan penyerahan diri. Maka saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini baik sekali kalau masing-masing kita mendoakan yang namanya doa persembahan diri kepada hati Yesus. Doa konsekrasi kepada hati Yesus. Kita mau menguduskan diri kita. Kata persembahan diri dan penyerahan diri ini penting sekali. Penyerahan diri bukan berarti kita, terserah Tuhan, saya pasrah saja. Bukan itu. Kita berusaha, tetap terus berusaha, dengan tetap juga menyertakan Tuhan. Kalau kita sakit, kita berobat, tapi kita juga berdoa. Karena banyak peristiwa penyembuhan yang juga sudah pernah saya katakan, selalu yang dikatakan Yesus, iman menyelamatkan. Kita tidak hanya mencari kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan rohani dan keselamatan abadi. Itulah tujuan kita. Sembuh fisik itu sementara, tetapi sembuh rohani itu selama-lamanya. Maka ini bagian kedua, belas kasih itu secara khusus dialami oleh semua orang, karena tidak ada orang yang hidup tanpa masalah, tanpa kesulitan, tanpa kesukaran, atau yang lapar, bekerja keras. Saya yakin bekerja keras kita semua lakukan, walaupun di rumah, sebagai ibu rumah tangga atau sebagai bapak. Juga kadang-kadang kita mengalami melarat, sakit, dan lupa. Nah, inilah saudara sekalian, kita memposisikan diri kita juga di sini. Dan untuk itu kita perlu menimba belas kasih Tuhan. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang menyerah. Orang-orang muda yang belajar, yang merasa diri pintar, suatu ketika nggak bisa, lalu putus asa, bunuh diri. Itu kita dengar di mana-mana. Karena apa? Tidak punya harapan. Karena mereka tidak melihat Allah yang hadir. Dan itu bisa terjadi pada siapapun juga kalau kita menjauh dari Tuhan. Lalu yang ketiga, yang saya coba lihat pada kesempatan ini sesuatu yang indah ya. Renungan ini begitu mendalam. Dia, Yesus, hati Yesus itu adalah hati seorang bapa, hati seorang ibu, hati seorang gembala. 3 kata penting yang disebut bapa, ibu, dan gembala. Luar biasa.
Mari kita lihat satu persatu kata Bapa dan Ibu dan Gembala. Bapa ini adalah satu-satunya yang diajarkan Yesus, yang tidak diajarkan oleh agama lain. Yesus mengajarkan kita menyebut Allah sebagai Bapa. Itu tidak ada. Yahudi pun tidak boleh menyebut Allah. Mereka harus menyebutnya Yahweh, Elohim, Adonai. Tapi Yesus mengatakan Bapa. Ini kan relasi yang dekat sekali. Tuhan itu jauh, nggak boleh didekat-dekatkan. Jadi, Yesus menunjukkan relasi personal dengan Bapa, dan dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Maka kalian pun juga harus bersatu dengan aku, supaya bersatu juga dengan Bapa. Yohanes menuliskan itu yang kadang-kadang bagi kita agak pusing, karena Yohanes dalam tulisannya kan agak berputar. Namun ini poin pertama di bagian ketiga. Hati seorang Bapa. Kalau Anda masih ingat, kisah yang terkenal yang kita sering sebut sebagai anak hilang. Anak bungsu, the prodigal son. Tapi sebenarnya itu bukan cerita anak hilang. Dalam Lukas 15 itu, tapi itu cerita tentang Bapa yang baik hati. Bapa yang menerima anaknya yang kurang ajar kembali. Itu. Dan bagi dia tidak penting kamu sudah buat salah, kamu menghamburkan. Yang penting kamu kembali dan menjadi anakku. Karena sekali anak Tuhan, kita tetap anak Tuhan selamanya. Mau kita lupakan Tuhan, mau kita minggat, kita tetap anaknya. Tapi kita melarikan diri. Orang-orang Katolik yang sudah dibaptis, mempunyai nama baptisan itu seumur hidup. Lalu ada yang bilang, saya bukan Katolik, saya sudah pindah agama dan seterusnya. Kita yang meninggalkan Tuhan. Tapi nama itu tidak akan hilang selama-lamanya. Sakramen itu melekat seumur hidup. Ini saudara sekalian jangan pernah dilupakan. Karena bagi Tuhan, kita anaknya sekali untuk selamanya. Itulah Bapa yang baik hati, itulah hati seorang Bapa. Kita bisa mengolah lebih panjang cerita tentang anak hilang ini. Dan kita tahu ya ada 3 kisah. Uang yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. Nah, 3-tiganya dikisahkan dalam Lukas 15. Dan Injil hari ini akan berbicara, mungkin Anda sudah ikut misa hari ini, tentang nanti domba yang hilang. Nah, itu poin ketiga di bagian ini tentang hati seorang gembala. Jadi ini yang pertama, yaitu hati seorang Bapa. Bapa tidak pernah menghukum. Bapa selalu merangkul anak-anaknya kembali. Yang menarik nanti dalam kisah tentang Bapa yang baik ini, ada 2 anak, bungsu dan sulung. Bungsu dianggap kurang ajar dan pergi. Tapi dia kembali. Sedangkan yang sulung yang tinggal di dalam rumah justru tidak menghidupi kasih Bapaknya. Dan melihat dirinya hanya sebagai pelayan. Aneh kan? Iya. Kita kadang-kadang hidup dalam rumah yang sama, dalam gereja, tapi kita tidak hidup sebagai anak Allah. Kita malah menjauh. Nah, ini tadi yang saya katakan, kita mungkin begitu dekat lalu menganggapnya biasa saja. Padahal ini relasi yang luar biasa yang tidak terjadi di mana-mana. Inilah hati seorang Bapa yang tetap menanti anaknya kalau belum pulang. Lalu yang kedua, hati Yesus itu juga hati seorang ibu. Kok bisa-bisanya masuk ibu di sini? Ingatlah, kita punya yang namanya devosi kerahiman ilahi. Rahim itu hanya ada pada ibu. Nah, kata rahim ini menunjukkan apa? Kedekatan luar biasa. Tidak ada anak yang lahir tanpa ibu. Walaupun sekarang orang buat bayi tabung dan seterusnya. Janin itu mulai embrio itu dalam rahim ibu.
kontak pertama dan kedekatan. Maka hati Yesus juga, Allah itu juga disebut Allah yang Maha Rahim. Ini menyadarkan kita bahwa relasi yang dekat sekali Allah dan manusia itu luar biasa. Jadi kalau Yesus berbelas kasih, itu menunjukkan kedekatannya dengan kita. Dia ada bersama kita. Ingatlah Yesus ketika mengatakan pesan terakhir kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah sebabnya dia memberikan Roh Kudus yang menyertai kita sampai hari ini. Seperti dalam lagu yang mungkin Anda juga sering nyanyikan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tak pernah janji tidak ada COVID. Tak pernah janji tidak ada gempa, banjir, dan seterusnya. Tetapi Dia berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, inilah yang membuat kita tentram, compassion, belas kasih Allah. Hati seorang ibu, nah sekarang ini kan banyak ibu-ibu nih yang ikut berdoa ini. Nggak tahu mengapa bapak-bapaknya jarang ikut, tapi banyak ibu yang ikut. Ibu itu walaupun anaknya sudah sebesar apapun, walaupun anaknya pun sudah punya anak lagi, nggak mungkin hati ibu itu bisa lepas. Walaupun anaknya sudah tua juga, ketika anaknya mengalami sesuatu, ada kontak batin dan merasa, aduh anakku kok sedang mengalami sakit. Ibu punya hati karena ibu punya kontak batin mulai dari rahim. Seperti itulah hati Yesus. Maka saudara sekalian luar biasa kalau kita merenungkan misteri Allah yang mengasihi kita. Kita tidak perlu belajar teori-teori yang begitu banyak dalam teologi filsafat, tapi yang perlu adalah pengalaman, mengalami kasih Tuhan. Ini yang selalu saya ingatkan juga, mengalami kasih Tuhan. Nah, yang ketiga di sini dikatakan hati seorang gembala. Kata gembala ini sering digunakan oleh Yesus. Karena gembala ini yang menjaga, merawat, bahkan siap berkorban untuk domba-domba. Gembala itu tidak di depan, tetapi di belakang. Karena dia menggiring. Maka kalau kita lihat dalam misa, prosesi selalu mulai dari putra altar, lalu prodiakon, dan romonya itu paling belakang. Supaya menjaga tidak ada serangan ya. Kalau serangan dari depan, dia harus ke depan. Nah, ini image yang bagus sekali ya. Apa maksudnya hati seorang gembala? Hati yang selalu menjaga dan siap berkorban. Nah, ini yang digambarkan dalam Injil. Gembala yang baik itu berkorban bagi domba-dombanya, siap mati untuk mempertahankan dombanya. Dan itu terjadi dalam diri Yesus. Dia mati untuk kita domba-domba. Maka dalam Injil beberapa minggu lalu, Yesus bilang kepada Simon Petrus, sesudah kebangkitan di pinggir danau Tiberias, Yesus panggil Simon Petrus. Simon katanya, Simon itu nama aslinya ya, Petrus itu kan gelar, yaitu batu karang. Ketika Yesus bilang, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, umatku. Orang terjemahkan jadi gereja, umat. Di atas batu karang yang keras ini, Petra, dan jadilah Petrus. Dia bilang kepada Simon, Simon, apakah engkau mencintai aku? Simon Petrus bilang, yes Tuhan, saya cinta. Gembalakan domba-dombaku. Tanya lagi kedua kali, Simon, apakah engkau mencintai aku? Dia bilang, iya Tuhan, gembalakan domba. Tanya lagi ketiga kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku? Kalau tanya sampai 3 kali ini serius, dan dia sedih. Mengingat peristiwa dia menyangkal Yesus, ternyata dia kurang setia.
Simon menjawab, dia tidak jawab, ya Tuhan, dia bilang, Tuhan, Engkau tahu, aku mencintai. Dia bilang, Tuhan, Engkau tahu, dia bilang, Engkau tahu siapa saya yang lemah sering jatuh, tapi saya tetap ingin mencintai. Gembalakan domba-dombaku. Di sini, saudara sekalian, Yesus memberikan tugas pengembalaan kepada Petrus, hanya diberikan kalau dia mencintai Yesus. Kalau dia tidak mencintai Yesus, tidak diberikan, karena domba ini milik Yesus, bukan milik Simon Petrus. Dia meneruskan pengembalaan. Maka dasar utama, syarat utama mencintai Yesus, dan karena cinta itulah Simon Petrus diberi tongkat pengembalaan yang kita sebut sekarang sebagai paus pertama. Dan sejak itulah dia menjadi gembala, dan dia pun hanya mati sebagai martir. Yesus bilang kepada Simon Petrus, ketika kamu masih muda, kamu bisa jalan-jalan. Nanti kalau kamu sudah tua, orang lain yang akan mengikat kamu dan membawa ke tempat kamu yang tidak kamu sukai. Dan Petrus meninggal sebagai martir, disalibkan dengan kepalanya di bawah. Karena dia mengatakan, saya tidak layak disalib seperti guru Yesus, maka saya minta diputar. Injil hari ini berbicara tentang 100 domba. Satu hilang, dan satu itu dicari. Ini kan nggak normal ya. Kalau kita kan satu aja hilang, ngapain cari-cari. Masih banyak 99. Misalnya punya bakpao 100, satu hilang diambil orang, sudahlah, nggak usah dipikir. Tapi anehnya Yesus ini, yang satu itu dicari. Nah, inilah bedanya dengan manusia. Kalau kita kan ya sudah, dia nggak suka sama saya, biarin aja, nggak usah diperdulikan. Kalau Yesus akan mencari. Hati seorang gembala itu tidak mungkin melepaskan. Dia bilang, biar yang 99 ini tinggal, dan mencari yang satu sampai dapat. Di bawah siapa itu? Kita semua. Sebenarnya kalau kita membaca perumpamaan ini termasuk yang sedang tersesat dan hilang, yang dibawa pulang oleh Tuhan. 99 itu sebenarnya gambaran bahwa kita semua ini yang dicari, yang dibawa Tuhan kembali. Itulah hati gembala. Nah, kalau kita mendengarkan semuanya ini, kita lalu mau buat apa, saudara sekalian? Pada pesta Hati Kudus Yesus ini kita diberi sebuah renungan yang begitu indah, bukan dari saya ya, dari teks ini. Dan kita disadarkan, Tuhan itu kok begitu cinta, compassion, berbelas kasih dengan saya. Tapi bagaimana saya menanggapinya selama ini? Nah, silakan jawab masing-masing sebagai bahan permenungan kita. Apakah kita dekat dengan dia, intim, atau hanya dekat sebatas kata-kata yang begitu panjang? Dekat hanya kalau kita butuh? Atau kita selalu ada sebagaimana dia selalu ada bersama kita? Ini pertanyaan yang saya ingin berikan untuk menutup permenungan ini. Jadi, saya tadi mengatakan 3 hal. Yang pertama, belas kasih seperti apa? Yang kedua, belas kasih yang diberikan untuk semua yang sedang berbeban berat. Dan yang ketiga, belas kasih Allah itu tampil sebagai hati Bapa, hati Ibu, dan hati Sang Gembala. Saudara sekalian, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada sesuatu yang mau diperdalam, karena nanti pada jam 10 atau jam 9 malamnya Indonesia, saya ada pendalaman iman para senior di sini. Itu saudara sekalian, dan kepada
Ibu Yulce, saya kembalikan.